Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji PBG dalam jabatan kategori 1 angkatan kedua tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Riana Katarina Manalu, PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas Simalungun angkatan kedua. Pada hari ini Selasa tanggal 5 Desember 2023 melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Onan Ganjang kelas 11 MIA 1 revisi K13 Kecamatan Onan Ganjang, Provinsi Sumatera Utara. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak kami. Luar biasa. Iya, bagaimana kabarmu? Sehat, Bu. Terima kasih ya, kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita berdiri, kita berdoa. Kita berdoa. Demi nama Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan sepanjang hari ini. Hingga kami dapat berkumpul. Tuhan, kami minta mengenai aktivitas kami. Semoga Engkau memberkati aktivitas kami dari awal hingga akhir. Tuhan, semoga Engkau juga memberkati diri kami. Berikan kesabaran agar selalu sabar dalam pendidikan. Dan kami juga Tuhan, semoga Engkau membukakan pikiran kami agar kami dapat melaksanakan aktivitas kami ini dengan baik. Inilah doa anakmu demi Kristus Tuhan kami. Amin. ya, dikenalkan nama masing-masing. Agnes Bagarian, Alfonsus, Elizabeth, Efrasia, Haraito, Kristi Vera, Faldi, Rahayu, Filia, Venansia, Yosefin, baik, Lastri, Esra, Milu, Gabriel, Gonzales, Dominikus, Martinus, Supriyadi, Robertus, Joseph. Ada yang tidak dipanggil? Indonesia.
Ya, silakan duduk. Perhatikan, di sana kalau kita melihat tujuan daripada pembelajaran teks Jerman. Ya, perhatikan, ada di sana tujuan daripada pembelajaran teks Jerman. Kita membuat kelompok. Silakan hitung. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ya, tentunya boleh diangkat ke depan supaya dia berhadapan-hadapan. Ya, diangkat. Dari depan. Dari depan, diangkat kursinya. Itu jangan satu baris semua. Dari depan. Mana kelompok tadi? Satu, berapa orang? 5 orang. Dan menjadi ketuanya sama juga. Tentukan ya. Kelompok 2. Saya kasih nanti waktunya untuk ya, diperhatikan di situ lembar paling depan. Di sana ada lembar kerja peserta didik atau disebut dengan LKPD. Dah, buka bagian halaman kedua, lembar kerja peserta didik. Nah, di sana ada petunjuknya. Pada kelompok 1 membacakan petunjuknya. 1. Pada bagian ini telah disediakan lembar kerja peserta didik yang harus kalian isi untuk mencapai kompetensi yang diharapkan, yaitu kalian dapat menentukan isi, menelan struktur dan bentuk keberatan teks Jerman. Yang kedua, simaklah cerpen yang disajikan dalam video YouTube, lalu kerjakanlah latihan soal yang telah disiapkan dengan teliti. Yang ketiga, latihan soal yang disediakan dikerjakan secara berkelompok. Dan silakan diskusikan lalu dilakukanlah di dalam buku tulis dengan teliti dan penuh tanggung jawab. 4. Sebelum mulai mengerjakan latihan soal, itulah terlebih dahulu identitas sesuai dengan anggota kelompok. Dan yang terakhir adalah sebagai materi pendukung, kalian dapat membuka buku yang dipersiapkan oleh pemerintah, yaitu buku bahasa Indonesia kelas 11 SMA, SMK, MA, SMK, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, buku pada halaman 75 sampai 95. Ya, terima kasih. Di pekarangan rumah, waktu aku masih kecil, ada sebuah batu agak besar tergeletak ke salah satu sudut belakang pekarangan rumah kami. Batu itu bulat, bagian atasnya agak rata, bukan lebar. Aku suka duduk di atasnya jika teman-teman sudah pulang ke rumah masing-masing sehabis bermain di pekarangan rumah kami itu. Aku sayang sekali pada batu itu, sebab ia berdiam meskipun tampaknya tidak berkeberatan jika diajak bicara mengenai apa saja. Jika sedang sendirian malam-malam, sehabis bermain golf sodor atau jamuran, aku suka duduk di atasnya, melepaskan lelah sambil menunjukkan rasa sayangku padanya. Kutanyakan kapan ia lahir, sebagai batu kenapa ia berada di situ. Siapa yang telah membawanya ke pekarangan rumah kami dan kenapa ia lebih suka membisu. Aku tidak mengharapkannya menjawab pertanyaan-pertanyaanku itu. Sebab seandainya dijawab, aku tidak akan bisa memahaminya. Ia memiliki bahasa lain, tetapi tampaknya ia memahami sepenuhnya makna setiap pertanyaanku. Aku sangat menyayanginya dan merasa seperti kehilangan kawan. Untuk berbagi perasaan ketika harus pergi meninggalkan rumah dan melakukan pencaharian sementara dari kota ke kota. Hari ini aku pulang untuk menemukan dan menyampaikan salam cinta kepada ibuku yang selalu aku bayangkan sebagai seorang ibu itu. Beliau meninggal dengan sangat senang kemarin tanpa meninggalkan pesan apapun. Namun aku merasa bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan sehabis pemakamannya, yakni melihat apa batu itu masih ada di tempatnya yang dulu.
Aku yakin dulu ibu suka diam menyaksikanku duduk di situ sampai larut malam. Batu yang agak besar dan hitam lebar itu ternyata memang masih di situ. Biasanya seperti menunggu kedatanganku. Malam ini suasana seperti sejarah semua berubah dan kamu yang menyampaikan yang kawan meninggalkan dengan 5 kali. Aku dan batu itu berdua saja. Aku duduk di atasnya dan sama sekali tidak berniat mengajukan pertanyaan seperti waktu masih kecil dulu itu. Dia tetap terdiam. Dan aku yakin bahwa sekarang dia pun sama sekali tidak berminat berbagi perasaan denganku karena tidak lagi mampu menguasai kata-kata bahasaku. Untuk kelompok 1 sampai kelompok 5 nanti akan kami panggilkan mempresentasikan apa yang kami kerjakan. Jadi kalian pilih per kelompok siapa yang menjadi ketua. Jadi yang anggota kelompok yang lain nanti membuat pertanyaan apabila mempresentasikan nanti kelompok yang lain. Nah seperti itu. Jadi setiap kelompok harus aktif semua anggotanya. Baik, terima kasih sudah kami kerjakan. Nah, sebelum kamu mengerjakan LKPD-mu, perhatikan dulu sebentar. Ini video yang diputarkan dari YouTube agar kamu bisa nanti lebih paham di dalam mengerjakan LKPD. Ya, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, pada tanggal 25 November 2017 kita bersama-sama kembali memperingati Hari Guru Nasional. Marilah kita syukuri nikmat Tuhan Yang Maha Esa dengan tekad untuk bersama bekerja keras mewujudkan dunia pendidikan yang lebih berkemajuan melalui keteladanan guru kita. Tema Hari Guru kali ini adalah membangun pendidikan karakter melalui keteladanan guru. Tema ini erat kaitannya dengan implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang penguatan pendidikan karakter. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan bahwa guru sebagai sosok utama dalam satuan pendidikan. Mereka memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga. Di samping itu, guru dan tenaga pendidikan juga harus mampu mengelola kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk mengubarkan gerakan nasional ekonomi. Urgensi penguatan karakter ini semakin mendekat seiring dengan tantangan berat yang dihadapi di masa muda yang akan datang. Peserta didik saat ini adalah calon generasi emas Indonesia tahun 2045 yang harus memiliki bekal jiwa Pancasila yang baik guna menghadapi dinamika perubahan yang akan cepat dan tidak terduga. Untuk itu, guru harus dapat berperan sebagai signifikan mother bagi peserta didik. Artinya, guru harus menjadi sumber keteladanan. Memancing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Ibu Raisya. Nah, kali ini kita akan membahas bab cerpen dengan subbab menulis cerpen. Bagaimana dan siapa untuk belajar? Mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mempersiapkan peserta didik untuk merancang dan menulis cerpen berdasarkan pengalaman sehari-hari, baik yang dialami sendiri maupun oleh orang lain, dengan memperhatikan unsur-unsur pembangunan cerpen. Nah, sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang ingin Ibu tanyakan kepada Nanda. Pertama, pernahkah kalian menulis kisah sehari-hari dalam sebuah catatan harian atau yang biasa juga disebut dengan diary? Nah, kalau pernah, apakah kalian menuliskannya secara teratur?
Dan jika iya, dari sekian banyak yang kalian tulis dalam buku harian, Ya, kamu sudah menyimak isi daripada teks Jafet, bagaimana lapasnya, bagaimana temannya kami sudah simak tadi melalui video. Jadi sebenarnya kalau teks Jafet adalah salah satu bentuk karya sastra boba yang bersifat fiksi yang memiliki satu konflik dalam ceritanya. Misalnya kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita alami pengalaman kita sehari-hari itu juga bisa dibuat berupa cerita fiksi. Nah, ada lagi yang mau ditanya tentang itu? Udah jelas? Iya, sudah bisa dikerjakan. Bisa menjawab pertanyaan yang dari Nah, dengarkan dulu. Nanti apabila misalnya tempat dan kalian buat pertanyaan kepada mereka, tidak kelompok. Baru apabila di kelompok dua maju, mereka bisa membuat pertanyaan untuk mereka. Ini sendiri nama kelompok 4 kan 11-nya 1 11-nya 1 dan baru kelompok berapa entah nama kelompoknya entah bunga mawar bunga ros itu dibuat karena apa itu kurang jelas bikin di atasnya.
Ada yang bagian belakang itu nanti kamu dengarkan. Untuk di situ kan ada buah tekstur pen. Dari bawahnya ada aspek yang diperhatikan. Unsur apa? Unsur pembangun tekstur pennya apa? Cerpen yang ingin kamu buat. Baru strukturnya bagaimana? Baru mau saya kebahasaan tekstur pen. Ini mudah-mudahan langsung deh. Udah. Kurang ngomong kamu. Saya juga mengerjakan tekstur pen. Dengarkan dulu yang lain. Ya, sekarang kelompok partner yang sudah siap sudah bisa observasi. Dari kelompok 4 silakan maju beserta dengan anggota menghadap teman. Halo, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di mana saya sebagai ketua, nama saya Kristina Sibagayam, anggotanya Saya Dirapti Banjarnahor. Saya kedua saya itu semua. Saya posisi. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan hasil analisis kami dari unsur intrinsik teks cerpen yang berjudul Bersih Pekarangan Rumah. Tema yang kami ambil dari cerita ini yaitu bersih pekarangan rumah tokoh, yaitu aku, mungkin kita terdapat pada paragraf 1 kalimat kedua. Alur yang terdapat pada cerita tersebut yaitu alur maju, karena cerita tersebut memiliki rangkaian dari awal hingga akhir. Latar waktu yaitu sebelum sekolah. Latar tempat yaitu sudut belakang pekarangan rumah. Terdapat pada paragraf pertama. Sudut pandang yang digunakan yaitu sudut pandang orang pertama. Amanat yang kami dapat dari cerita tersebut yaitu jangan kita mengingat masa lalu yang buruk, tetapi masa lalu yang baik-baik saja. Gaya bahasa yang digunakan yaitu gaya bahasa yang mudah dipahami. Yang kedua, menganalisis unsur ekstrinsik teks cerpen tersebut. Satu, latar belakang penulis. Jawaban, faktor dari dalam penulis itu sendiri. Dua, latar belakang masyarakat. Pandangan ideologi suatu masyarakat pada negara. Tiga, nilai yang terkandung dalam masyarakat. Nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Pada tugas berikutnya yaitu membuat cerpen. Cerpen yang kami buat berjudul Kisah Pertemanan Sejati akan diceritakan atau dibacakan oleh teman kami. Judul teks cerpen Kisah Pertemanan Sejati. Di sebuah kota kecil ada dua sahabat dekat bernama Gadis dan Nisa. Mereka telah bersahabat sejak mereka masih kecil dan tak pernah terpisah. Mereka selalu menghabiskan waktu bersama, berbagi rahasia, dan mengatasi masalah bersama. Suatu hari di tahun terakhir, mereka di sekolah menengah. Mereka mendapat kabar bahwa keluarga Nisa akan pindah ke kota. Gadis sangat terpukul oleh berita ini. Mereka seperti sebagian besar hidupnya akan hilang. Namun gadis dan Nisa memutuskan untuk menjalani tahun berakhir mereka bersama dengan penuh semangat. Mereka merencanakan petualangan seru, menjalani semua hal yang selalu mereka
impikan, dan membuat kenangan tak terlupakan. Waktu terus berjalan dan akhirnya hari perpisahan pun tiba. Kedua sahabat terlihat sedih dan cemas, tapi mereka tahu bahwa persahabatan mereka akan tetap kuat meskipun jarak memisahkan mereka. Yang diperhatikan unsur pembangunan teks cerpen. Jawaban unsur esensi, yaitu tema, tokoh, penokohan, alur, latar, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Struktur teks cerpen: 1. Abstrak, 2. Orientasi, 3. Komplikasi, 4. Evaluasi, 5. Resolusi, 6. Kurang. Pembahasan teks cerpen yaitu berisi kata sifat yang mendeskripsikan tokoh seperti penampilan, fisik, dan cerpen. Sekian presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Dari kelompok satu ada pertanyaan? Kelompok dua? 3, 4, 5. Dengarkan. Di sini tadi waktu menganalisis unsur ekspresi teks cerpen, apa tadi tema yang kalian buat? Ya, bantu di pekarangan rumah. Tokohnya sebutkan. Aku. Aku itu siapa? Kita nulis. Alurnya? Alur maju. Latarnya? Berarti mereka beraktivitas pada saat itu setelah pulang. Kemudian amanatnya bagaimana? Jangan kita mengingat masa lalu yang buruk, tetapi yang masa lalu yang baik. Ya, berarti kita mengarah kepada hal-hal yang masa yang akan datang, ya kan? Gaya bahasa? Siapa penulis? Penulis itu siapa ya? Ya, terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Kelompok 5 sudah siap? Siap, silakan maju. Kelompok 5 silakan. Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu menganalisis unsur intrinsik teks cerpen. Kami menganalisis struktur cerpen, yaitu yang berjudul Batu di Pekarangan Rumah. Unsur intrinsik cerpen, temanya yaitu Batu di Pekarangan Rumah. Tokohnya aku, alurnya alur maju, karena rangkaian cerita dimulai dari awal hingga akhir. Latarnya malam pekarangan rumah dengan suasana sepi. Sudut pandang orang pertama. Amanatnya jangan terlalu dalam kesedihan. Gaya bahasanya orang pertama, yaitu penulis atau pengarang. Unsur intrinsik cerpen: latar belakang penulis, faktor dari dalam pengarang yang mengaruhi atau memotivasi, latar belakang masyarakat, pandangan ideologi, kondisi politik, dan kondisi sosial, nilai tergantung dari masyarakat, nilai sosial, dan nilai moral. Judul teks cerpen: Pengembara yang cerdik. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang pengembara yang sedang berjalan menyusuri sebuah lembah. Ia berjalan dan terus berjalan. Lalu setelah capek berjalan, pengembara itu menemukan sebuah gua. Si pengembara berencana untuk menginap beberapa hari di gua tersebut.
Namun, tiba-tiba muncullah raksasa yang keluar dari gua tersebut. Lalu si raksasa berkata, hahaha, siapa yang berani datang kemari mengganggu ketentramanku? Lalu si pengembara menjawab, aku adalah seorang pengembara yang ingin beristirahat di gua ini. Untuk pembangunan Cerpen. Ada dua orang pengembara berjalan bersama di suatu jalan. Tiba-tiba salah satu pengembara tersebut menemukan sebuah kantung yang berisi penuh uang. Struktur teks cerpen. 1. Pengenalan. 2. Konflik. 3. Klimaks. 4. Penyelesaian. Kebahasaan teks cerpen. Cerpen ini menggunakan gaya bahasa naratif yang sederhana dan mudah dipahami. Bahasa yang digunakan tidak terlalu formal. Sekian dari presentasi kami. Ya, setelah saya mendengar atau menyimak apa yang kalian paparkan dari kelompok 5, di sana tadi amanatnya kalian buat di situ tentang jangan selamanya berlarut dalam kesedihan. Dari teks cerpen yang Anda simak, mana di situ yang menunjukkan bahwa kita jangan selamanya berlarut dalam kesedihan? Coba bacakan di paragraf berapa itu? Ketika penulis mengungkapkan menyampaikan salam pisah kepada ibunya yang telah meninggal. Oh, yang telah meninggal. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang saya buat kepada kelompok 5. Jadi si Abu itu dia merasa selalu termenung mengingat ibunya yang sudah lama meninggal. Akhirnya dia selalu mengenang kebaikan-kebaikan daripada ibunya, makanya dia selalu merasa sedih. Nah, itu yang diceritakan di dalam cerpen yang mereka simak di teks cerpen oleh kelompok 5. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Laki-laki merasa kecewa sekali bahwa di sana ada suatu masalah yang kita temukan dari cerita tersebut, bahwa si laki-laki itu merasa kecewa tentang keadaan kekasihnya yang dulu dia cintai menjadi milik orang. Nah, bagaimana solusinya tentang itu? Maka si laki-laki mengikhlaskan si perempuan itu bukan lagi jodohnya, tetapi jodoh siapa? Jodoh orang lain. Nah, kira-kira seperti itu contoh yang bisa saya buat untuk cerpen yang bisa kamu simak. Usahakan tidak ada kata-kata yang sulit kamu pahamkan. Iya, bisa dipahami oleh orang lain dan bisa dicerna oleh orang lain. Nah, kira-kira seperti itu contoh untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bisa dipahami? Ada lagi? Ada lagi? Nah, ini tadi kita mau belajar tentang unsur intrinsik daripada cerpen. Cerpen itu sebenarnya pengertian dari cerita pendek yang padat. Ya, walaupun pendek, tidak bertele-tele, tapi dia singkat, jelas, padat. Itu merupakan cerita yang sering dimunculkan di berbagai media, juga sering kita baca di televisi, juga sering kita menyimak cerita-cerita pendek yang mengisahkan tentang kehidupan di masyarakat. Nah, di sini ada unsur pembangun teks cerpen, antara lain adalah tema. Jadi ada temanya kan? Ada, di sini ada, kemudian tokoh-tokohnya,
kiasan. Ya, ada kiasan-kiasannya supaya bagaimana? Agak halus didengar oleh orang lain atau agak halus lembut dibaca oleh orang lain. Nah, kira-kira demikian. Ada lagi yang mau ditanya? Sudah jelas? Jadi untuk ke depan sesuai dengan yang saya buktikan tadi waktu kamu presentasi, untuk ke depan itu mentalnya dipersiapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerjasama yang baik dalam kelompok. Ketiga, ada di antara beberapa kami tidak aktif, kurang aktif di dalam kelompok. Hanya sebagian yang aktif. Jadi yang keempat juga itu penyusunan bahasa-bahasanya juga ada kurang untuk ke depan. Nah, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan tentang exception ini, maka untuk kedepannya pesan saya itu kamu harus bisa membuat sebuah cerpen, baik itu dari diri sendiri, dari pengamatanmu di lingkungan masyarakat, dan juga yang sudah kamu alami di sekolah. Nah, demikian kita berdua. Mari kita bangkit dari kita berdoa. Jadi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu dan nama kerajaanmu, jadilah yang dan muliakan bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari neraka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.